Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam perenungan kita bersama Lentera Anugerah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur atas kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami hingga saat hari ini. Tuhan, sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon biarlah Roh Kudus membimbing kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dikutip dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema perenungan kita pada hari ini adalah bersandar dekat kepada Kristus. Saya yakin setiap dari kita mengakui bahwa di dalam dinamika kehidupan kita, tentu ragam persoalan pernah menjumpai kita. Barangkali persoalan itu berupa dampak dari pandemi COVID-19 dan mungkin banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Sebagai manusia, tentu kita mencari solusi dari masalah kita, dari persoalan kita. Kita mencari solusi dari dunia ini. Dunia menawarkan alternatif yang memberi harapan untuk menyelesaikan persoalan kita. Tetapi, kadangkala, penawaran dunia tidak sungguh-sungguh memberi jalan keluar dari kekacauan hidup. Tidak sungguh-sungguh memberi jalan keluar dari persoalan hidup kita. Bisa jadi, dunia menggiring kita ke jalan buntu. Bisa jadi dunia menggiring kita ke jalan buntu. Namun, sebagai manusia yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Kristus menawarkan jalan kepada kita untuk menghadapi persoalan hidup kita. Kita melihat dalam bacaan kita tadi di Yohanes 13 ayat 23, murid yang dikasihi Yesus, yang diidentifikasi sebagai Yohanes, bersandar kepada Yesus. Murid yang dikasihi Yesus bersandar kepada Yesus. Kita melihat situasi pada saat itu, pada perjamuan yang diadakan Yesus dan ke-12 murid. Mereka pada saat itu dihampiri oleh situasi yang menegangkan ketika Yesus mengatakan bahwa di antara mereka akan ada yang menyerahkan Dia, akan ada yang menyerahkan Yesus, yang akan menjadi seorang pengkhianat. Sehingga ucapan Yesus ini menggiring para murid kepada kebingungan, sehingga terciptalah kebingungan di antara para murid. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun, kita melihat seorang murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, memilih untuk bersandar dekat kepada Yesus. Pilihannya berbeda dengan para murid yang lain. Yohanes yang menyandarkan dirinya kepada Kristus, dia mengalami ketenangan. Dia mengalami ketenangan. Ketenangan itu mengantar Yohanes untuk mengetahui siapa pengkhianat yang dimaksud Kristus. Ketenangan itu, Yohanes yang bersandar kepada Kristus, mengantar dia untuk mengetahui apa yang dimaksud Kristus. Sehingga ketika Yohanes memilih untuk bersandar kepada Kristus, dia dimampukan untuk melihat apa jawaban dari kebingungan itu. Untuk melihat apa maksud dari Kristus, maksud ucapan Kristus. Yesus memampukan dia untuk menemukan jalan keluar daripada berhenti pada kebingungan, seperti yang dialami oleh para murid-murid yang lain, yang pada saat itu mereka berhenti di dalam kebingungan mereka akan ucapan Yesus. Tetapi Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu, dia memilih untuk bersandar dekat kepada Yesus. Sehingga ketika dia bersandar kepada Yesus, dia mampu
untuk bertanya kepada Yesus apa yang menjadi maksud dari ucapan Yesus. Sehingga Yohanes yang bersandar kepada Kristus itu telah mengantarkan murid-murid yang lain menemukan apa jawaban dari ucapan Yesus. Sehingga murid-murid terlepas dari kebingungan yang mereka hadapi. Sehingga para murid yang lain terlepas dari situasi kebingungan yang saat itu mereka hadapi. Kita melihat pada saat murid-murid berdiam dalam kebingungan, bahkan pun Petrus menyuruh Yohanes yang bersandar untuk menanyakan maksud ucapan Yesus. Maka saudara, teranglah bahwa kedekatan kepada Yesus, bahwa kedekatan kepada Kristus akan menggiring kita untuk menemukan jawaban dari persoalan kehidupan kita, menemukan jawaban dari kebingungan yang kita alami di dalam kehidupan kita, seperti Yohanes yang menyenderkan dirinya kepada Kristus. Maka, sudahkah kita menyenderkan diri kita kepada Kristus ketika persoalan kehidupan yang berat menghampiri kita, ketika kebingungan menghampiri kita, ketika kekacauan menghampiri kehidupan kita? Selamat merenung. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersukacita atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memohon, biarlah Roh Kudus senantiasa untuk menyadarkan kami, agar kami menyenderkan diri kami kepada Kristus selalu. Agar kami, ketika kami menyadarkan diri kami kepada Kristus, kami menemukan apa yang menjadi jalan keluar dari persoalan kehidupan kami yang berat. Kami memohon, biarlah Roh Kudus berkarya senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, aktivitas yang akan kami jalani di dalam kehidupan kami hari ini, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Kristus, kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara. Selamat beraktivitas, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Salam sejahtera.